Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waj'al lana ilman nafi'an amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang mulia ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul di majelis virtual ini dalam rangka insya Allah melaksanakan kewajiban kita mencari ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah kajian virtual subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita semua bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka insya Allah seperti biasa mengikuti kajian subuh yang insya Allah pada pagi hari ini akan diisi oleh Al-Ustaz Fahmi Faisal Bahresh LC MSI yang tampaknya insya Allah sudah hadir ya. Alhamdulillah sudah hadir. Adapun tema yang akan diangkat pada kajian pagi hari ini adalah tentang keutamaan bulan Rajab yang insya Allah dikutip daripada eh, kajian Riyadus Shalihin, merujuk pada kitab Riyadus Shalihin. Tapi sebelum itu mungkin dicek dulu Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Fahmi, apakah sudah masuk dan lancar suaranya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ahlan haluk wa sahlan. Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah ya Ustadz sudah masuk dan suaranya juga sudah terdengar jelas. Alhamdulillah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, barangkali biar menambah keberkahan majelis kita ya, marilah kita sama-sama buka kajian virtual subuh ini dengan membaca surah Al-Fatihah ya. Isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Alhamdulillah. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Al-Mukarram Ustadz Fahmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. Amin ya Allah. Alhamdulillah, eh, kita semuanya sudah sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini berada dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi juga diberikan oleh Allah rasa aman dan alhamdulillah mendapatkan rezeki dan nikmat yang cukup bagi kita semuanya. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alaihi wasallam. "Man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi badani, indahu qutu yaumih." Barang siapa yang berpagi hari aminan fi sirbih, dia aman, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakuti, mu'afan fi badani, dan badannya juga sehat, terbebas dari segala macam gangguan, ya. Mu'afan fi badani. Jadi bukan hanya sehat, namanya mu'afan afiyah. Dia terhindar dari segala macam bahaya. Mu'afan fi badani. Indahu qutu yaumih. Hari itu dia memiliki makanan yang dia bisa makan. Apa kata Rasulullah? Fa'ka'annama hizat alaihimud dunya bihadafiriha. Maka seakan-akan telah dikumpulkan dunia, kekayaan dunia, ka'annama hizat alaihimud dunya bihadafiriha, bahkan dengan segala pernak-perniknya. Di orang yang mendapatkan ketiga hal tadi, di pagi harinya dia sudah dapat itu, maka itu sama seperti dia sudah diberikan dunia dengan segala isinya. Dan ini memang hal yang paling mahal, yang kalau kemudian kita perhatikan, aminan fi sirbih, dia aman, tidak ada yang ditakuti, tidak ada rasa takut, tidak ada yang dia khawatirkan, dia sehat dan ada makanan yang bisa dia makan pada hari tersebut. Maka apalagi kalau sudah eh, kita sudah terjamin itu semuanya. Makanya pagi hari ini kita alhamdulillah insya Allah semuanya merasakan itu. Kalau kita bayangkan dan kita bandingkan kepada orang-orang di luar, ya, saudara-saudara kita yang ada di Gaza tentunya berada dalam kondisi yang masih eh, ada rasa takut, ada rasa khawatir, dan makanan juga belum pasti semacam itu. Tapi kita alhamdulillah sudah tersedia, kita tinggal keluar rumah, alhamdulillah tinggal mencari apa saja yang bisa kita beli, yang bisa kita makan. Tapi saudara-saudara kita di Gaza tidak seperti kita. Ya, makanannya tidak sebebas. Ya, itu pun juga kalau ada makanannya. Tapi kadang-kala juga dan sering kali satu hari itu tidak ada makanan yang bisa dia santap. Ini yang perlu kemudian menjadi renungan kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai menjadi orang yang kufur, apalagi menentang kepada Allah. Dan kita saksikan bagaimana orang-orang yang menentang kepada Allah, Allah tampakkan secara jelas. Ya, di salah satu negara yang adidaya, yang dia punya kekuatan segala-galanya, superpower, dan memiliki apa saja, teknologi yang canggih, alat perang yang canggih, segala macamnya. Bahkan seakan-akan dia bisa melakukan apa saja terhadap dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa taala bisa hancurkan
satu kawasan dalam waktu sesingkat mungkin. Ya, hanya dalam waktu 1 atau sampai 2 hari habis lenyap, bahkan di sentral dari tempat mereka, ya, di sentral dari pusat eh, apa, pusat budaya mereka, ya, di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang sangat-sangat mirip, ya, dan ini benar-benar harus menjadi satu renungan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 266, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa a'nab. Adakah apakah ada salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur? Tentu ini hanya permisalan. Kebun kurma dan kebun anggur, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Artinya begitu indah, ada kurmanya, ada anggurnya, lalu kemudian mengalir sungai. Fiha min kulli thamarat, dan ternyata di kebun itu juga tumbuh bermacam-macam buah-buahan. Wa asabahul kibar, tapi ya datanglah masa tua pada orang itu, orang yang mempunyai itu. Wa asabahul kibar, dalam tafsiran yang lainnya, wa asabahul kibar, lalu kemudian kalian ada sifat sombong, ada sifat takabur, kiber, ya, sifat jumawa, sifat semena-mena. Wa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa, dan ada orang-orang yang lemah di antara kalian. Apa akhirnya? Fa asabaha ya'sarun fihi narun fahtaraqat, maka kebun itu yang begitu indah, dilihatnya begitu megah, dilihatnya begitu mewah, dilihatnya begitu canggih, dilihatnya begitu kuat. Nah, apa kata Allah? Kebun tersebut ditium angin keras. Wasabahi asarun fihi narun fahtaraqat. Angin keras yang di dalamnya mengandung api. Fahtaraqat. Maka terbakarlah dia. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kalian bukti kekuasaannya agar kalian menjadi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang mau merenung, ya, tidak hanya melewati ini dengan begitu saja. Nah, ini penting bagi kita semuanya agar menjadi koreksi, ya. Ikhwatal iman, tidak lupa kita juga bersalawat serta mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi kita semuanya, panutan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya juga berkumpul bersama beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil kitab sebentar. Maaf. Baik jemaah sekalian, pada pagi hari ini seharusnya bab tentang ikhlas, dan mungkin sudah selesai bab tentang ikhlas, tapi bab yang berikutnya, tetapi karena kita sekarang berada pada salah satu bulan yang mulia, bulan yang juga termasuk dalam bulan yang haram, maka alangkah baiknya kalau kemudian kita juga membahas, ya, tentang bagaimana fadilah dari bulan bulan Rajab. Ya, karena memang bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk di dalam, secara umum, ia termasuk di dalam bulan bulan haram, Ashhurul Hurum. Ia termasuk dalam bulan bulan haram. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 6 punya 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan Allah ada 12 bulan.
minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan haram itu ada yang eh, apa? Ada 4 bulan yang haram. Ada 4 bulan yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minha arba'atun hurum, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas. Nah, di sisi yang lain, memang di sisi yang lain, di samping bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, bulan yang memiliki keistimewaan juga, tetapi juga dia ada sedikit kontroversi memang di masyarakat kita. Ada yang terlalu berlebihan dalam mengagungkan bulan Rajab, tetapi juga ada di sisi yang lain yang dia terlalu eh, dia karena tidak ingin terhindar dari yang namanya sesuatu hal yang salah dan keliru, tetapi akhirnya justru bukannya memuliakan bulan Rajab, justru mengkerdilkan bulan bulan Rajab. Ini kita jangan sampai jatuh pada sikap al-israf, ya, berlebihan, dan juga jangan atau kita berlebihan atau juga tidak memperhatikan sama sekali, ya. Tapi kita justru menjadi orang-orang yang berada di tengah, ya, berada di tengah semacam itu. Baik. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin sebenarnya ada bab tentang bulan haram ini. Jadi bukan secara khusus, bukan tentang bulan Rajab secara khusus, tetapi bulan bulan haram di situ juga disebutkan ada bulan bulan Rajabnya. Nah, ini terdapat di dalam uh, tahrimul zulmi wal amr biraddil mazalim, ya. Tahrim al-zulm. Bentar, saya coba bukakan di sini. Di dalam bab tentang pengharaman, ya, diharamkannya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan apa? Mengembalikan hak kepada yang dizalimi. Ya, mengembalikan haknya kepada yang dizalimi. Baik. Ada di dalam hadis nomor, kalau memang ada apanya, ada kitab yang punya kitab Riyadhus Shalihin, boleh sambil dibuka di rumah agar sama-sama bisa dibaca, ya. Baik, di hadis nomor 213. Hadis nomor 213. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Dari Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini hadisnya agak panjang, ya. Inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Bahwasanya az-zaman, ya, waktu itu istadar, dia terus berputar. Ya, dia berputar. Ya, tahun itu silih berganti, berganti. Dalam satu tahun berputar artinya dari satu bulan ke bulan yang lainnya silih berganti. Dari ini yang di zaman atau as-sanah, bulan yang dimaksud atau tahun yang dimaksud tentunya ini berdasarkan kalender Hijriah. Karena itu adalah kalender yang Islam yang dipegang oleh kaum muslimin, bukan Masehi. Jadi bukan bukan Masehi dari mulai Januari sampai Desember. Itu bukan pegangan kita sebenarnya. Tapi kita sekarang ini terpaksa mengikuti kalender yang dibuat oleh orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, karena memang sudah menjadi umumul balwa dalam dalam kaidah fikih semacam itu. Umumul balwa yang sudah tidak dapat kita hindari lagi. Maka sudah terpaksa kita juga mengikuti. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk berkuasa, kesempatan untuk bisa merubah hal tersebut, maka yang dipakai oleh
umat Islam, oleh kaum muslimin adalah kalender Hijriyah. Ya, dan termasuk eh, ini banyak sekali yang kemudian yang tidak paham ya. Ya, kalau misalnya orang yang baligh, ya itu kan minimal dia usia 9 tahun atau paling cepat usia 9 tahun, lalu kemudian paling lamanya kurang lebih usia 15 tahun, semacam itu. Nah, itu berdasarkan kalender apa? Nah, banyak di masa sekarang ini berdasarkan kalender Masehi. Usia berdasarkan Masehi, padahal tidak. Usianya itu berdasarkan apa? Berdasarkan kalender Hijriyah, semacam itu. Jadi semua perhitungan di dalam Islam ketika penyebutan angka, tahun, umur, dan sebagainya, jangan kita ukur dengan Masehi, tetapi ukur dengan Hijriyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan, kalau kalian sudah sampai dewasa dan sampai pada usia 40 tahun. Nah, ini perhatikan angka 40 tahun. Mungkin ada orang yang kalau diukur dengan Masehi tidak sampai 40 tahun, tapi ternyata kalau dilihat dari kalender Hijriahnya ternyata sudah sampai 40 tahun. Nah, jadi semacam itu. Ini berkaitan dengan konsekuensi dalam hukum syariat semacam itu. Termasuk tadi usia baligh. Ya, dasarnya itu adalah hijriyah semacam itu. Nah, kalau memang tidak paham, dia tidak tahu kapan hijriyahnya, tanggal hijriyahnya karena sudah kadung, ya sudah kadung meng apa berdasarkan Masehi dan dia tidak tahu sama sekali kalender hijriyahnya kapan gitu. Maka ya tidak ada apa-apa. Ya boleh karena ya tidak punya ukuran yang lainnya sudah selain kalender Masehi. Nah, qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Jadi sejak penciptaan langit dan bumi kata Allah, ini waktu ini berputar terus. Zaman ini berputar, berputar. Ya kata Allah Subhanahu wa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-sanatu 12 syahran." Dalam satu bulan itu ada 12, dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Nah, dari 12 bulan itu, kalau di dalam Al-Quran tadi, minha arba'atun hurum tidak disebutkan oleh Allah. Tidak disebutkan bulan yang haram, itu bulan apa saja. Haram di sini bukan kebalikan dari halal ya. Bukan kebalikan dari halal, haram. Bukan. Tapi arba'atun hurum itu adalah hal yang mulia, hal yang suci. Itu maksudnya al-haram. Ya, arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Thalathu mutawaliyat. Ada 3 bulan yang beriringan, berurutan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab Mudhar. Dan bulan Rajab Mudhar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. eh, itu dia wa Rajab Mudhar. Apa itu Mudhar? Nah, ini penting ini. Ya, banyak yang kalau para ustadz, khatib yang mengatakan Rajab itu tersendiri, terpisah. Nah, arti mudhar itu. Padahal bukan itu. Mudhar itu dinisbatkan kepada satu kabilah. Wa Rajab Mudhar. Kenapa? Nanti insya Allah setelah ini kita bahas. Wa Rajab Mudhar itu apa maksudnya? Nah, ikhwatal iman, kita ini penting mengetahui pertama sebelum kita masuk kepada keutamaan bulan Rajab. Kalender Hijri ini penting untuk kita ketahui. Ya, diri kita dulu, baru kemudian anak-anak. Apalagi ini tentunya banyak wali-wali murid, ya bahkan juga staf pengajar yang punya anaknya, ada anak didiknya. Itu diperkenalkan dengan kalender Hijriah. Mereka harus hafal dan dibiasakan dan dimulai dari keluarga sendiri dan dari lingkungan sekolah. Sekolah di Al-Irsyad, di kelas-kelas itu sudah dibiasakan bahkan kalender yang utamanya itu adalah kalender Hijriah semacam itu. Ya tentunya juga ada kalender Masehinya agar kita tahu bagaimana tahun akademik tersebut, bagaimana nanti jadwal-jadwalnya karena masih ya berpatokan kepada kalender Masehi. Tapi harus ada.
kalender Hijriah. Ini agar generasi kita itu sudah mulai mengerti dan mengenali, tahu ya, bagaimana itu kalender Hijriah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengagungkan, memuliakan simbol dari agama Allah, ini adalah bagian dari ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya eh, ini perlu untuk menjadi perhatian kita semuanya, ya. Memperhatikan hal-hal yang kita anggap mungkin ini sepele, padahal ini sesuatu hal yang penting di masa yang akan datang. Ya, jangan melulu kalender Masehi. Makanya umat Islam kemarin di tahun baru Masehi itu tidak perlu kemudian ikut-ikutan gitu. Karena itu bukan tahun barunya kita. Apalagi kalau kemudian kemarin itu bertepatan dengan masuknya bulan Rajab, lebih bagus. Lebih bagus kita memuliakan bulan Rajab, ya, memuliakan bulan Rajab. Apalagi memang dalam banyak sekali ya riwayat, bahkan juga termasuk perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa ada khamsu layalin, ada 5 malam yang dimana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab bayangkan dalam kitab Al-Umnya Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu yang dikabulkan adalah malam pertama dari bulan Rajab, jamaah sekalian. Artinya ini memang malam yang mulia, bulan yang mulia, dan Rasulullah menyebutkan di sini wa Rajab mudhar, dan Rajab itu adalah mudhar. Apa itu mudhar? Mudhar itu sebenarnya adalah salah satu kabilah di bangsa Arab atau daerah di bangsa Arab. Mudhar, kabilah di bangsa Arab. Kenapa? Mudhar yang disebutkan, kabilah ini sangat eh, perhatian terhadap bulan haram, terutama bulan Rajab. Makanya sebagian para ulama sampai kemudian mengatakan Rajab itu diberikan satu posisi khusus di antara 4 bulan haram yang lainnya. Rajab sampai dikatakan mudhar, dinisbatkan kepada satu kabilah mudhar, yang mana memang mereka punya perhatian yang sangat kuat terhadap bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatiannya begitu begitu bagus semacam itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rajab ini punya kemuliaan dan keistimewaan yang lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan semacam itu. Makanya Rajab ini tidak main-main. Rajab ini adalah bulan yang juga mulia. Yang mana banyak dari orang yang terlalu bersemangat ya untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mereka anggap eh, bid'ah dan sebagainya, tetapi akhirnya jatuh pada kesalahan yang lain. Kesalahan apa itu? Kesalahan di mana dia tidak perhatian terhadap bulan Rajab. Padahal ini bulan yang sangat utama, bulan yang sangat mulia. Tentu kita menghindari hal-hal yang sifatnya berlebihan karena hadis-hadis palsu ya yang berkaitan dengan bulan Rajab itu memang sangat banyak. Ada salatul raghaib, ada salatul raghaib pada malam Jumat dari bulan Rajab. Dia salat 11 rakaat, itu hadis palsu yang tidak perlu kemudian kita amalkan. Ya, kalaupun kita mau mengamalkan atau kita mau beribadah pada bulan Rajab, itu boleh saja, nggak ada masalah. Ya, karena memang ini bulan yang mulia. Tapi jangan kemudian diyakini atau kita didasarkan pada hadis palsu. Jangan. Nah, akhirnya jatuh pada kesalahan. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu antara bulan Jumada ats-tsani dan bulan Sya'ban. Ayyu syahrin hadha? Ya, ini bulan apa ini? Ya, Rasulullah bertanya tentang bulan Rajab. Ayyu syahrin hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lihat, terkait dengan bulan Rajab, Rasulullah memberikan komentar yang lebih. Ayyu syahrin hadha? Bulan apa ini kira-kira? Menurut kalian bulan apa ini? Rajab. Fasakata fasakattu hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih. Ya, akhirnya kita pun diam. Aku diam sampai kami mengira ini bakal diberikan nama khusus ini. Qala alaysa Dzulhijjah? Bukankah ini bulan Dzulhijjah?
Bulan Dzulhijjah juga punya keistimewaan dan seterusnya. Ini hadis yang lumayan panjang. Fa ayyu baladin hadza? Ini negeri apa ini? Negeri Makkah. Kita berada di negeri mana? Di negeri Makkah. Allah wa rasuluhu a'lam. Dan seterusnya, saya tidak akan baca semuanya karena mengingat waktu. Dan akhirnya sampai eh, pada satu perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini Rasulullah mengucapkan di bulan Dzulhijjah di kota suci Makkah dan pada saat melaksanakan haji, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata di dalam hadis, kalimat yang terakhir, Allahumma syhad, ya Allah perhatikan bahwa aku sudah, saksikanlah ya Allah bahwa aku sudah menyampaikan kepada umatku berkaitan dengan fadilah dari bulan-bulan haram. Semacam itu jamaah sekalian. Nah, ini hanya ada satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang berkaitan dengan bulan Rajab secara khusus dan bulan haram secara umum jamaah sekalian. Nah, sekarang bagaimana kemudian para ulama, ya, para ulama menjelaskan tentang hadis ini? Ya, dan bagaimana juga kaitannya dengan keutamaan bulan bulan Rajab, ya. Nah, di sini para ulama banyak sekali, ya. Bahkan dalam banyak kitabnya. Ada kitab Al-Adhkar karya dari Al-Imam An-Nawawi, ada kitab juga eh, di dalam A'mal A'malul Lailah, eh, A'malul Yaum wal Lail, ya. Bahwa amalul yaum wal lail, jadi amalan sehari dalam satu malam. Itu disebutkan juga. Bahkan juga disebutkan dalam kitab Minhajul Qasidin. Juga disebutkan kaitannya dengan bulan bulan Rajab. Tetapi ada satu perkataan yang perlu untuk kemudian kita perhatikan, yaitu perkataan dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahwa Syahru Rajab, Syahru Az-Zara. Bulan Rajab adalah bulannya kita menanam benih. Kita menanam benih. Ini bukan hanya perkataan Imam Hasan Al-Basri, tapi juga para ulama yang lainnya juga banyak yang mengatakan ini. Ya. Yang di antaranya yang terkenal mengatakan ini adalah Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zara. Bahwa bulan Rajab adalah bulan bulan eh, dia menanam benih. Kemudian wa syahru Sya'ban, Syahrul Saq. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulannya mengairi benih-benih tersebut, ya. Diairi, dikasih air itu pada bulan Sya'ban agar dia makin makin benihnya itu tumbuh nanti. Wa syahru Ramadan syahrul hasad. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memanen hasil dari tanaman kita. Nah, makanya para ulama itu kalau sudah memasuki bulan Rajab itu sudah memiliki persiapan, persiapan menuju kepada bulan bulan suci Ramadan. Ya. Amal-amal itu sudah mulai dibiasakan dari bulan bulan Rajab. Ya, bukan bulan Sya'ban, apalagi bulan Ramadan, tidak. Tapi sudah dimulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab sudah dibiasakan. Apa kebiasaan-kebiasaan amal itu? Makanya para ulama nanti itu menyebutkan di antara yang dianjurkan pada bulan Rajab itu adalah berpuasa sunnah. Ya. Nanti kalau bulan Sya'ban lebih kuat lagi, lebih tegas lagi, lebih sering lagi puasa sunnahnya. Tapi bulan Rajab sudah biasa, sudah dibiasakan minimal Senin Kamis. Ya, yang sebelumnya sudah biasa di bulan-bulan yang lainnya bisa ditambah Senin Kamis dengan puasa puasa Daud semacam itu. Nah, ini dibiasakan dari mulai bulan bulan Rajab. Bulan Sya'ban bertambah lagi. Bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Ini yang dibiasakan oleh para ulama. Selain puasa, biasakan juga berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bertaubat. Nah, yang biasa dilakukan oleh para ulama di antaranya juga Ibnu Qudamah ya rahimahullahu taala sampai menyebutkan uh, biasa melakukan istighfar, memperbanyak dan lebih memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih min jami'i dzunubi wal khataya, kata beliau.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu ya Allah dari segala macam min jami'iz dzunubi wal khataya, dari semua dosa dan semua kesalahan-kesalahan saya. Ini dibiasakan, ya, dibiasakan. Kenapa banyak istighfar? Sebab kalau nanti mau masuk bulan suci Ramadan, itu tidak akan bisa orang melakukan ibadah, rangkaian ibadah yang intens, yang kontinu, yang dawam, yang khusyuk, kecuali kalau dilakukan oleh orang-orang yang bersih. Bersih dirinya dari segala macam dosa dan maksiat. Nah, bagaimana membersihkannya? Membersihkannya itu adalah dengan cara banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Sekarang inilah di bulan Rajab ini banyak beristighfar. Kalau sebelumnya kita banyak beristighfar, mungkin banyak kita sudah mendengar Rasulullah biasa istighfar sampai 100 kali dalam sehari minimal, minimal. Ya, kalau kita wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Bulan Rajab itu lebih lagi, lebih banyak lagi istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya persiapannya dari sekarang sehingga nanti masuk bulan suci Ramadan tidak lagi kita melakukan pemanasan, tapi kita sudah siap. Nah, ini jadi tadi sudah puasa. Kemudian juga dengan eh, dibiasakan juga dengan apa? Dengan banyak istighfarnya dan ini sudah dibiasakan anak-anak sudah kita kita ingatkan ya sudah tinggal beberapa hari lagi. Kalau kemarin kalau tidak salah tinggal 50 hari lagi ini menuju bulan bulan suci Ramadan. Luar biasa. Ikhwatal iman. Kalau kita mengacu kepada sahabat ketika kita tahu ada eh, satu doa ya yang kita sering dengar, kita sering dengar ya di dalam hadis-hadisnya bahwa Allahumma sallim li Ramadan. Ya, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan suci Ramadan. Ya. Wasallim lana Ramadan. Dan sampaikanlah aku ke bulan suci Ramadan. Nah, ada satu doa yang biasa dibaca oleh para sahabat ini. Kita kalau bertanya gitu, kira-kira kapan doa ini diucapkan oleh para sahabat? Kira-kira kapan? Mungkin ada yang mengatakan, wah ini di apa diucapkan oleh sahabat ini mungkin hanya beberapa hari, beberapa pekan, atau beberapa bulan, ya 1 atau 2 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Padahal tidak demikian. Ternyata itu doa yang sudah mereka ucapkan atau biasakan dari mulai bulan Rabi' al-Awwal. Bulan Rabiul Awal. Ini yang dibiasakan oleh para sahabat. Dari bulan Rabiul Awal, luar biasa para sahabat. Jadi bulan Rabiul Awal itu mereka sudah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah agar bisa disampaikan ke bulan suci Ramadan. Ya, bayangkan, mungkin kebanyakan kaum muslimin masih sibuk untuk melakukan hal-hal yang lainnya, lupa. Tapi dulu sahabat itu mereka sudah ingat dengan bulan suci Ramadan itu 6 bulan sebelum sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ini hal yang luar biasa jemaah sekalian. Makanya minimal minimal adalah eh, ketika masuk ke bulan Rajab itu, masuk ke bulan Rajab, mereka membiasakan doa. Ya, doa yang kita sudah tahu semuanya, kita sudah familiar dengan doa ini. Ya, walaupun doa ini kalau dinisbatkan kepada hadis Rasul, banyak yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Tetapi walaupun hadis dhaif, ya, perhatikan, walaupun hadis dhaif, selama ini para ulama hadis ini sepakat. Ulama hadis ini sepakat, termasuk juga Imam As-Suyuti, ya. Kemudian juga para Al-Imam An-Nawawi itu mengatakan bahwa selagi hadis dhaif itu berkaitan dengan fadailul a'mal dan hadisnya dan kedhaifannya itu tidak syadid, tidak parah. Ya, dhaifnya itu tidak parah,
maka boleh untuk kita gunakan dan kita jadikan sebagai sandaran. Sebab yang namanya hadis dhaif itu adalah hadis yang kemungkinan sahihnya itu masih ada, walaupun persentasenya kecil. Ya, karena persentase kedhaifannya tentunya lebih besar, 70% dhaif. Tapi masih ada kemungkinan bahwa itu benar datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka masih menerima selagi itu adalah fadailul amal dan tidak bertentangan secara jelas ya dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Ya, hadis-hadis yang lebih kuat. Misalnya ada hadis yang menganjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab misalnya. Ini hadis dhaif, misal, ini hanya misal ya. Tapi ada hadis yang sahih dan lebih kuat yang kemudian menegaskan bahwa tidak boleh puasa di bulan Rajab. Ini permisalan. Maka hadis yang tadi dhaif ini nggak dipakai karena dia sudah bertentangan secara tegas, jelas dengan hadis yang lebih sahih semacam itu. Nah, sekarang tidak ada yang bertentangan. Tidak ada bertentangan, bahkan berkesesuaian dengan firman Allah tadi bahwa kita kalau masuk ke bulan haram, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi. Jangan kalian zalimi dengan apa? Banyak bermaksiat, banyak lalainya, banyak melakukan perbuatan dosa, lupa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan ibadah dan amal soleh. Ini adalah tadhlimu fihinna anfusakum. Kalian menzalimi diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat ya, ketika masuk ke bulan Rajab, ya kalau berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dhaif, ini yang kita anggap dhaif ini. Para ulama mengatakan, kebanyakan mengatakan dhaif, ada yang mengatakan bahwa dia tidak dhaif, tapi hasan dan seterusnya. Tapi mayoritas mengatakan dhaif. Tetapi banyak diamalkan oleh salafun saleh. Ya. Generasi salaf kita itu banyak mengamalkan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ini doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, atau kalau kita ingin tenang dan aman, doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita yang lurus, yang hanif, yang istiqamah. Ya, kalau sudah ulama yang lurus saja sudah biasa melakukan ini, mengucapkan ini, lalu kita masih nggak mau juga dikarenakan masih dipertentangkan masih kesohihannya tadi itu, hanya karena itu saja. Lantas bagaimana ulama dulu itu mengamalkan hadis ini? Apakah mereka tidak faham tentang ilmunya? Tentu mereka adalah orang-orang yang paling faham dan lebih faham daripada kita jamaah sekalian. Makanya kita tinggal merujuk kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tidak tahu. Jadikan mereka panutan dan rujukan. Ya, kalau kalian tidak tahu, jangan mengandalkan pemahaman kita yang sangat terbatas dan minim. Ya, sangat terbatas dan minim. Nah, ini dibiasakan setiap hari kita baca ini. Setiap hari kita baca, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberkahi di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban dan juga sampai akhirnya ke bulan suci Ramadan. Paling tidak jemaah sekalian, kalau kita lihat di dalam bab-bab Al-Ikhlas wa Ihdari Niyah itu bab tentang di bab Riyadhus Shalihin itu yang pertama yang kita bahas tentang ikhlas, tentang niat. Ada satu hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, man hamma bihasanatin. Ya, barang siapa yang punya niat kuat untuk melakukan sebuah kebaikan, walam yaf'alha, tapi dia tidak sempat melakukannya. Ya, dia tidak sempat. Misalnya kita niat nih dari sekarang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Tapi qaddar Allah, misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita izin, ya. Ternyata sudah diwafatkan belum sampai ke bulan Ramadan. Maka apa kata Rasulullah? Dia tetap mendapatkan kebaikan. Ya, dikarenakan tadi niatnya itu. Makanya kalau kita pengen dapat fadilah Ramadan, dari sekarang sudah niatkan. Pasang niat yang kuat. Nah, selain pasang niat yang kuat, tentunya tadi persiapan-persiapannya. Amalan-amalan di bulan Rajab yang akan kita tuai, yang akan kita panen, yang akan kita tuai hasilnya nanti pada bulan Ramadan. Ya. Lalu kenapa dari bulan Rajab ini dipersiapkan?
amalan-amalan tersebut dipersiapkan dari bulan Rajab. Para ulama mengatakan. Dan ini seringkali angka 40 dijadikan sebagai patokan. Seringkali angka 40 dijadikan sebagai patokan. Di antaranya adalah terkait dengan amal. Apa kata para ulama? Mendawama. Siapa yang mendawamkan alal a'mal as-salihah untuk melakukan amal soleh selama 40 hari, 40 hari, maka itu akan menjadi karakter bagi dirinya. Jadi kalau 40 hari terbiasa melakukan amal soleh, continue, istiqomah, maka insya Allah itu akan menjadi kebiasaan yang tidak bisa lepas dari kita. Ya kalaupun kita lupa paling sehari dua hari. Tapi orang kalau sudah terbiasa selama 40 hari berturut-turut melakukan ibadah, melakukan amal, melakukan ketaatan, biasanya setelahnya itu akan lebih gampang daripada ya hari-hari pertamanya itu. Makanya dari bulan Rajab. Kalau bulan Rajab sudah biasa, Sya'ban ditambah lagi, berarti kan lebih dari 40 hari. Ya, surplus itu kurang lebih, surplusnya itu kurang lebih berapa? 18 hari. Ya, karena kalau dihitung semuanya 20, kalau satu bulannya 29, berarti 2 bulannya itu 58 hari. Ya, kurang lebih semacam itu. Ya, kalau mau digenapkan 30 ya berarti eh, tinggal ditambahkan saja lagi. Ya, intinya adalah sudah lebih. Biasanya 40 hari ini tambah lagi. Lebih daripada itu. Makanya persiapannya itu begitu mantap. Nah, kalau sudah Rajab dan Sya'bannya itu luar biasa, kebiasaan dia melakukan amal soleh, maka Ramadan enteng. Ringan dia. Dia ringan untuk melakukan amal soleh. Dia ringan untuk melakukan ketaatan. Orang yang berat di bulan Ramadan karena memang nggak biasa. Karena tidak biasa. Nah, ada orang lagi yang kemudian dia mengatakan, nah ini di bulan Rajab ini sudah dihentikan kemaksiatan dan dosanya. Ya, dibiasakan, diperangi. Ya, perbuatan-perbuatan mungkarnya, perbuatan dosanya itu diperangi. Karena sebagaimana amal soleh akan mengkarakter kepada kita kalau dilakukan 40 hari berturut-turut, maka segala kebiasaan buruk, dosa, dan maksiat, kalau kita sudah berusaha untuk meninggalkannya, menghindarinya selama 40 hari berturut-turut, maka insya Allah kita mampu untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Makanya jamaah sekalian, misalnya ada orang yang dia, eh, mohon maaf, orang yang biasa minum khamar, semacam itu, minum minuman keras. Ya. Bagaimana caranya? Ya banyak caranya. Dia bertaubat, lingkungan yang baik, ya, yang soleh, dan dia tinggalkan. Dia mungkin berat awal-awalnya karena sudah kecanduan. Kecanduan minum minuman khamar, minum minuman keras semacam itu. Nah, lalu kemudian kalau itu sudah dia hindari selama 40 hari, ya. Selama 40 hari, maka insya Allah itu akan mudah bagi dia itu untuk menghindari perbuatan dosa dan maksiat itu. Minum-minuman khamarnya akan dia tinggalkan secara gampang kalau sudah melewati 40 hari berturut-turut. Begitu juga fatwa ulama atau nasihat dari seorang ulama, ya, menyebutkan ada orang yang dia kecanduan apa? Mohon maaf, dia menonton film-film yang porno semacam itu. Dia bertanya bagaimana caranya agar keluar. Ya, dia tidak terbiasa, dia tidak kecanduan terus dengan tontonan yang semacam itu. Apa kata ulama tersebut? Jauhi itu selama 40 hari berturut-turut saja. Kamu kamu hindari tersebut, ya. Kalau itu bisa kita hindari, maka insya Allah akan mudah bagi kita untuk menjauhinya setelah 40 hari tersebut. Makanya 40 hari itu sangat menentukan. Nah, di bulan Rajab ini, kalau kita dari bulan Rajab sudah jauh dari maksiat, jauh dari dosa, ya, biasa melakukan amal soleh, biasa melakukan ketaatan, maka bulan Ramadan nanti kita tinggal menuai hasilnya, memanen hasilnya jamaah sekalian. Buahnya akan banyak. Gampang mau tilawah, gampang insya Allah. Ingin melakukan kebaikan-kebaikan gampang. Makanya Rasulullah dan para sahabat kalau sudah 10 malam yang terakhir nanti di bulan Ramadan, itu sudah luar biasa mereka.
tancap gas betul. Ya karena apa? Dari bulan Rajab sudah biasa. Sya'ban tambah lagi. Ramadan tambah lagi. Jadi ketika 10 hari yang terakhir, makanya mereka itu sudah ringan melakukan amal soleh. Nggak berat lagi. Ya tilawah Al-Qur'annya begitu banyak. Ya puasanya ringan betul. Makanya sampai karena sahabat kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, mereka sudah kehausan. Merasa kok sudah selesai ini. Makanya Rasulullah ketika Rasulullah melihat bahwa sahabat itu masih kecanduan dalam tanda kutip melakukan amal soleh, puasa masih kecanduan, nah, ada puasa sunnah 6 Syawal karena untuk memenuhi dahaga tersebut agar mereka itu terobati hausnya untuk melakukan amal soleh dengan cara apa? Dengan cara hal tersebut jamaah sekalian. Nah, ini penting bagi kita semuanya. Nah, ini bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia. Ya, bulan yang sangat-sangat utama. Ya, walaupun banyak sekali hadis-hadis palsu yang berseliweran terkait dengan bulan Rajab. Tapi hal itu bukan berarti, ya kalau banyak hadis palsunya, berarti kita tidak mau sama sekali. Karena khawatir jatuh dalam pengamalan hadis palsu. Tidak, nggak semacam itu. Ya, karena tadi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah bulan yang haram, bulan yang haram. Makanya dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar nilainya di sisi Allah daripada dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana amal di bulan haram itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amal yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Semacam itu. Makanya sampai kalau sudah bulan haram, baik itu Dzulhijjah, Muharram, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah ataupun bulan Rajab itu tersendiri, la tadlimu fihinna anfusakum. Bahkan dilarang melakukan peperangan pada bulan-bulan tersebut untuk memuliakan bulan-bulan yang mulia ini, ikhwatal iman, termasuk bulan bulan Rajab. Makanya mari kita ini di bulan Rajab ini sama-sama mau memanfaatkan eh, keutamaannya, kemuliaannya, agar kita mendapatkan ya fadilah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bulan Rajab. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan dengan sebaik mungkin agar tadi di saat kita sudah memasuki bulan Ramadan nanti iman kita sudah mantap, amal kita sudah terbiasa dan kemudian eh, akhlak kita sudah terjaga dan bulan Ramadan kita tinggal memanen hasilnya insya Allah. Baik jamaah sekalian, ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Al-Karam Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi pada kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu tersebut bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih ada waktu sekitar 6 menit jemaah sekalian. Barangkali dipersilahkan kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya ataupun boleh dikirim pertanyaannya melalui obrolan di Zoom. Dipersilakan jemaah barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan. Masya Allah, tampaknya jemaah kita sudah pada paham semua Ustaz Ya, untuk materi keutamaan Rajab ini. Masya Allah. insya Atau Allah, insya barangkali Allah. barangkali sebagai pemantik Ustaz, Baik, mungkin dari saya ingin ada pertanyaan. Saya udah mencatat Ustaz, sebenarnya tadi sudah Alhamdulillah gitu, udah Ustaz singgung gitu ya. Beberapa permasalahan yang terkadang sering banget diperdebatkan gitu, dipertanyakan oleh orang-orang. Ya, ini seperti masalah puasa di bulan Rajab ya. Terus tadi masalah doa Allahumma barik lana Rajab wa Sya'bana.
tadi sudah disampaikan Ustadz bahwasanya eh, sebenarnya ulama yang mengamalkan itu semua mereka punya landasan dalil gitu. Artinya hujah tersendiri gitu. Tidak artinya bukan artian mereka itu nggak paham bagaimana hukum menggunakan hadis dhaif gitu ya. Artinya punya landasan tersendiri. Akan tetapi memang saat di tengah masyarakat sering banget dari tahun ke tahun selalu saja ada perdebatan tentang masalah itu. Dan alhamdulillah Ustadz tadi sudah menjawab. Barangkali Ustadz yang mau Anda tanyakan saat kalau kita dengar Ustadz seperti di musola-musola atau di surau-surau terkait doa yang tadi Ustadz sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, itu seringkali ada tambahannya Ustadz. Tambahannya itu biasanya redaksinya itu wahasil maqasidana. Karena mungkin menyesuaikan dengan irama gitu Ustaz. Biasanya suka disyairkan seperti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Itu kalau kita sering dengar Ustaz di musola-musola sering disenandungkan seperti itu. Di majelis taklim juga Ustaz, kadang kita sering banget dengar. Gimana Ustaz itu menurut pandangan Ustaz? Eh, Iya. Baik. Kayaknya sudah antum juga sudah terbiasa ini. Masya Allah. Eh, jadi pertama ini sekedar menegaskan ya bahwa kita jangan sampai jatuh dalam dalam kesibukan perdebatan-perdebatan yang ini adalah perdebatan yang sangat-sangat tidak bermanfaat karena jelas ya ini sudah jelas ya kalau kita merujuk kalau yang dipermasalahkan itu dikarenakan hadis dhaif lalu kemudian dituduh orang yang membiasakan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ya dituduh telah melakukan penyimpangan perbuatan yang bid'ah ya, yang tidak sesuai dengan sunnah maka perlu dipertanyakan keilmuannya ya sebab kalau kita perhatikan dan kembali kepada buku-buku hadis yang memang sudah menjadi rujukan ulama-ulama hadis itu tidak serta-merta dan tidak secara mutlak menolak hadis dhaif. Bahkan di dalam kitab Al-Adhkar ini Al-Imam An-Nawawi ya siapa yang kemudian bisa menyangsingkan dan meragukan keilmuan dari Al-Imam An-Nawawi. Beliau sendiri yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu boleh kita pergunakan, diamalkan selagi ada syarat-syaratnya. Yaitu salah satunya tadi yang sudah disebutkan. Dia fadailul a'mal, anjuran melakukan amal-amal kebajikan dan sebagainya. Dan tingkat dhaifnya itu tidak parah. Ya, tidak parah. Apalagi kalau sampai pada mendekati maudhu dan mungkar semacam itu. Nah, itu tentunya itu ditolak. Nah, kalau kemudian terkait juga dengan puasa, ya berpuasa di bulan Rajab. Puasa di bulan Rajab memang tidak ada puasa secara khusus semacam itu. Tapi kalau kita berpuasa, karena memang ini adalah bulan yang haram, bulan Rajab bulan yang haram, bulan yang dimuliakan, ya itu bagus. Karena berpuasa di bulan yang haram, ya bulan yang istimewa, yang mulia, pahalanya semakin bertambah. Apalagi memang ini yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri tadi, Syahrul Zara. Ini bulan kita menanam benih. Ya, menanam benih amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, ketaatan, ibadah. Nah, dimulai dengan apa? Dengan puasa sunnah. Tidak ada niat, oh ini kalau puasa hari pertama ini, nah itu yang palsu itu. Puasa hari kedua nanti dapatnya ini, puasa hari ketiga nanti dapatnya ini. Nah, itu ada. Memang ada yang semacam itu. Ya, kita nggak ikut sama hal-hal yang semacam itu karena itu jelas hadisnya adalah hadis yang palsu. Nanti kalau sampai hari yang ke-10 dan kita berpuasa hari ke-10 dapatnya ini, hari yang ke-11 dan seterusnya. Nah, tapi kita berpuasa, puasa Senin Kamis, dan untuk memuliakan bulan haram ini. Bulan haram. Dan sebagai persiapan kita. Ya, persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kalau kemudian tadi ada tambahan wahasil maqasidana. Nah, tentunya
kita lihat kepada terjemahannya. Nah, dia apakah eh, artinya maknanya itu bagus apa enggak? Kalau selagi maknanya bagus nggak ada masalah. Dan di situ wahassil maqasidana ya Allah, wujudkanlah apa yang kami inginkan, yang kami harapkan. Itu wahassil maqasidana. Apa yang kita harapkan banyak. Jadi kita minta, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan, dan wujudkanlah apa yang kami harapkan, tujuan-tujuan kami. Nggak ada masalah, selagi memang maknanya itu bagus. Mau ditambah lagi dengan yang lainnya, nggak ada masalah, boleh. Sebab yang namanya doa itu ini kan doa mutlak, doa mutlak. Jadi boleh kita itu kemudian berdoa dengan redaksi doa yang banyak, ya, nggak ada masalah. Ya, karena memang doa itu tidak ada larangannya, doa-doa khusus tertentu kecuali memang dalam sholat misalnya. Jangan kemudian ada hal-hal yang kita tambah-tambahkan karena memang sudah hadisnya sudah sesuai ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semacam itu. Tapi di luar dari itu kita nggak ada masalah mau menambahkan redaksi dalam setiap doa-doa yang sudah dibiasakan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya. Karena memang ada, mohon maaf, ini ada yang sikapnya terlalu ekstrim semacam itu. Karena kalau maunya suruh baca istighfar ya sudah astagfirullah saja. Nggak perlu ditambah-tambahin astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Buat apa ditambah itu? Apakah ada larangan yang semacam itu? Kita disuruh bertaubat. Dan disuruh bertaubatnya kapan? Kapan saja. Dan redaksinya seperti apa? Nggak diajarkan redaksinya seperti apa. Artinya apa? Bebas kita dengan redaksi apa saja. Yang terpenting maknanya itu adalah taubat. Ya, kurang lebih semacam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz yang telah menjawab. Dan ada pertanyaan tadi di obrolan juga yang Alhamdulillah langsung Ustadz terjawab ya. Terkait Ya, tadi masalah puasa gitu ya. Tentang hari pertama pahalanya apa, hari kedua pahalanya apa. Alhamdulillah sudah terjawab. Mungkin ini Ustadz ada satu pertanyaan lagi ya. Yang barangkali penting gitu ya. Insya Allah untuk diketahui semuanya. Bagaimana hukum berpuasa full Ustadz? Dari Rajab sampai Ramadan sampai puasanya itu 90 hari atau 3 bulan berturut-turut gitu Ustaz. ya. Baik. Ini kan nanti berkaitan dengan puasa wisal. Ya, itu puasa wisal artinya dia puasa nyambung. Nyambung sekarang puasa, besok puasa dan seterusnya. Sebenarnya itu kalau ditanya tentang hukumnya boleh-boleh saja. Ada sebagian ulama yang membolehkan, ada juga memang yang melarang gitu. Ada yang membolehkan. Baik itu di bulan Rajab, Sya'ban sampai ke Ramadan ataupun Dzulhijjah, Muharram, Dzulqa'dah, terus Jumat Rajab. Ini secara umum semacam itu. Kalau ditanya boleh, boleh. Tapi para ulama mengatakan itu dimakruhkan. Yang membolehkan sekalipun itu memakruhkan kalau puasanya terus itu bersambung, bersambung, bersambung. Nah, sebab kata Rasulullah, khairus siyam, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud puasanya apa? Sehari puasa, besok buka. Sehari puasa, besok buka. Semacam itu. Kita ambil yang afdal saja. Ya, karena kalaupun diperbolehkan itu, tapi itu masuk ke dalam yang juga tidak disenangi gitu. Hal yang tersebut tidak disenangi. Tapi boleh, nggak bukan sesuatu hal yang diharamkan. Nah, bahkan Sya'ban sekalipun Sya'ban ini bulan yang mana Rasulullah itu paling banyak puasa selain puasa wajib Ramadan. Itu bulan Sya'ban Rasulullah sering puasanya. Tapi nggak satu bulan full. Cuma katanya Sayyidah Aisyah seakan-akan. Nah, ini katanya Sayyidah Aisyah. Seakan-akan Rasulullah itu berpuasa satu bulan full di bulan Sya'ban. Seakan-akan. Artinya apa? Itu hanya seakan-akan. Bukan berarti memang Rasulullah berpuasa full di bulan Sya'ban. Jadi kalau ditanya boleh, sebenarnya boleh. Tapi kalau saya lebih menganjurkan untuk tidak dilakukan karena jatuh kepada hal-hal yang tidak disenangi. Kalau memang kita semangat, berpuasalah puasa Daud itu.
puasa Daud sehari puasa, besok buka, sehari puasa, besok buka, dan seterusnya sampai memasuki bulan suci Ramadan. Nah, bulan Ramadan jangan puasa Daud lagi, sudah puasa full itu. Macam itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan. Dan barangkali mungkin kita cukupkan sekian ya Ustadz, karena sudah melewati waktu dan kebetulan baterai saya juga sudah 7% Ustadz. Bentar lagi Baik, kayaknya maaf. mau meninggal nih HP-nya. Baik, baik. Ustadz. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tadi sudah disampaikan materi terkait keutamaan bulan Rajab dan barangkali mungkin menambahkan sedikit ya kalau misalkan ingin mengetahui bagaimana kualitas hadis-hadis terkait bulan Rajab, ada seorang al-Imam eh, al-Muhaddis ya Abdul Fadl Al-Kanani Asy-Syafi'i atau yang lebih masyhur disebut sebagai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu membuat satu kitab yang berjudul Tabyinul Ajab Fima Warada fi Syahri Rajab. Beliau mengumpulkan banyak hadis-hadis terkait bulan Rajab dan membahasnya di sana. Dari mulai mana yang maudhu, mana yang dhaif, ya, dan lain sebagainya. Mungkin untuk tambahan referensi untuk jemaah semua. Barangkali kita cukupkan sekian. Marilah kita tutup sama-sama majelis kita ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi jadi ilmu yang berkah bermanfaat. Jazakallah khair Ustaz sudah menyampaikan Waalaikumsalam. ilmunya, Baik, berbagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya. baik. Anda pamit ya. Mangga Ustaz. Ya, Assalamualaikum.